Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi khairun min ayyusalliya alfa raka'atin tatawwu'an. Shadaqallahul aliyul azim. Hadratal mukarramin, segenap jamaah Masjid Jami Al-Muttaqin dan seluruh jamaah dari berbagai masjid dan mushola kelurahan Angke dan sekitarnya, terutama para pengurus DKM, baik wakil, penasehat, bendahara, ketua, risma, sekretaris dan seluruh jajaran. Berikut para asatid, para bayi, para hujaj, para tokoh, para pemuda yang semuanya selalu diberikan sehat panjang umur. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian setiap Jumat malam Sabtu ba'da maghrib di Masjid Jami Al-Muttaqin sampai menjelang waktu Isya dengan materi fikih Fathul Mu'in, masih membahas tentang zakat, yaitu di halaman 50 saum ya. Masuk saum ya, kita buka halaman 54. Jadi bertahap perjalanan syariat Islam dari mulai pembahasan syahadat, sholat, zakat, dan saat ini memasuki puasa, baik puasa wajib, puasa nadar, dan puasa tatawu atau puasa sunnah. Maka oleh karena itu kembali kita membuka di halaman 54 di bawah, yaitu dari awal bab saum. Dan sebelumnya kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina bihimmatika wansur alaina rahmataka ya dal zalali wal ikram. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Babus saumi walugotan al imsaku wa syar'an imsaku an muftirin bisyurutihil atiyati wa fardi fi sya'bani fi niyati saniyati minal hijrati. Di dalam bab puasa tentunya merupakan sebuah agenda umat yang datang setahun sekali. Ada yang senang dengan datangnya Ramadan, ada yang puyeng. Ada yang puyeng, ada yang senang. Senangnya mungkin karena THR. Puyengnya adalah si ilham, sahur, semangat, puasa malas. Nah, makanya ini adalah sebuah agenda struktur daripada fikihnya Islam.
Sering saya sampaikan bahwa yang namanya Islam itu sasarannya badan, yang lelah badan, yang capek badan. Contoh haji umroh kan badan, tawaf keliling pakai badan, sa'i pakai badan, kalau enggak pakai kursi roda tetap badan, enggak bisa dilakukan dengan hati. Kalau seandainya ibadah haji bisa dilakukan dengan hati, enggak perlu ke Mekah, di sini aja dibayangin. Ya, nah jadi irit semuanya. Udah haji Pak, udah kemarin dalam hati loh. Ya, nah jadi oleh karena itu apa sih ini puasa dan bagaimana kronologisnya? Nah akan dibahas. Ya, huwa lugotan al imsaku. Arti puasa menurut lugot bahasa, lugot itu bahasa, disebut al imsaku, yaitu menahan. Ya, nanti akan kita pahami menahan dari apa yang harus dipertahankan. Ya, intinya bahwa puasa itu butuh kesabaran, sehingga bentuk apapun disebut imsak, karena imsak itu berhenti. Ya, kalau dalam bahasa tajwid mah waqaf gitu. Ya, nah itu menurut bahasa imsak. Wa syar'a imsakun an muftirin. Menurut syariat agama bahwasanya puasa itu imsakun menahan an muftirin dari perkara yang membatal. Mau makan tahu bahwa ini batal, imsak. Makanya ketika datang fajar shadiq menjelang subuh diinformasikan imsak. Ya, artinya tahan. Ya, mau ngopi tahan, mau ngerokok tahan, waktunya sudah habis tuh. Tapi disuruh tihil hati-hati dengan syarat-syarat nanti yang akan dibahas di depan bahasanya. Ya, artinya dengan berbagai macam persyaratan al-hati-hati yang akan dibahas, yang akan datang. Ya, wa farqun fi Sya'ban, dan juga yaitu tentang kefarduan dan yang menyangkutkan berada di bulan Sya'ban. Fi saniyati, tepatnya turun ayat perintah puasa itu bisanati saniyati, tahun kedua minal hijrati, bulan hijriah. Jadi tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat belum hijrah sudah diperintah. Bahkan ketika Isra wal Mi'raj belum hijrah Nabi, masih posisi di Mekah. Walaupun tidak seperti sekarang Masjidil Haram penuh dipakai sholat, lantaran orang yang Islamnya bisa dihitung jari, hanya beberapa gelintir, sehingga Nabi masih melarang untuk terang-terangan sholat di Mekah karena mengancam jiwa, mengancam keselamatan. Waduh, siapa yang berani sujud rukuh di Baitullah? Tidak ada selain Sayyidina Umar. Macam-macam digaplokin sama Abu Jahal. Kenapa? Karena pada waktu itu orang-orangnya belum terbuka, belum ada futuh Mekah namanya, belum menerima dakwahnya baginda Nabi Muhammad. Makanya sekelas Sayyidina Bilal masih sembunyi, walaupun diketahui itu adalah hamba sahaya, bukan dari kalangan orang yang merdeka, tapi dari budak yang ditebus oleh Abu Bakar. Tapi pengabdian yang kecintaannya kepada agama dan kepada Rasul tidak diragukan. Bahkan dalam satu riwayat hadis dikisahkan Bilal sudah kedengaran lebih awal terumpahnya di surga. Kotrak. Subhanallah, sahabat tuh nggak taunya pakaian Bilal. Ini luar biasa. Kalau pakaiannya ke surga, apalagi orangnya. Itu luar biasa, ya. Nah, jadi tahun kedua Hijriah, tepatnya setelah perang Badar, barulah turun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
yang menjadikan rukun Islam. Jadi masing-masing rukun Islam, baik sholat, zakat, puasa, termasuk haji, ada dalam ayatnya. Tapi dikemas, dibuat pasal, dibuat bab di berbagai ilmu fikih. Salah satunya ini dalam Fathul Mu'in disebut babus saumi. Jadi jelas historisnya, kronologisnya, bisa nanti saniyati minal hijrati pada tahun kedua di tahun hijriyah. Tuh, wa huwa min khosaisin, bahwasanya puasa adalah ketentuan-ketentuan bagi kita, wa minal ma'lumi, dan dari beberapa peringatan yang harus dipahami, minadin, yang berkaitan dengan agama, biddarurati, dengan berbagai macam darurat. Nah, harus dikaji. Bicara tentang agama pasti ada sesuatu tertentu, dan di dalamnya pasti ada namanya darurat. Biasanya perkara yang darurat itu Allah memberikan kelonggaran. Contoh, orang dalam keadaan lapar, bahkan mengandung kematian jika tidak makan. Tidak ada makanan, yang ada bangkai babi, bahkan bangkaian. Kira-kira darurat nggak? Darurat. Wah, ini udah tingkat dewa laparnya, sehingga kalau tidak kekenyong modal disilham. Akhirnya si Ilham dimakan tuh bangkai anjing, bangkai babi. Bagaimana menurut hukum dalam usul fikih? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam keadaan madorot, perkara yang diharamkan boleh, bukan halal, tapi boleh. Awas, bukan berarti darurat halal. Salah. Hukum tidak akan pernah berubah. Sekali haram tetap haram, sekali halal tetap halal. Tapi ada pengkajian yang namanya jawaz, ya jujur. Jadi ada kebolehan, itu rukhsah, namanya kemurahan. Seperti orang sholat, kalau dia sholat dalam keadaan bepergian, ada kemurahan, bisa digabung, dijamak, bahkan bisa kosor. Ya, apa itu kosor? Menyikat dari 4 jadi 2, dari 3 jadi 1,5. Mana ada masa maghrib di kosor Ilham, ya bener aja lu. Ya, itu pun kalau bepergian. Nah, syaratnya 4. 1 perjalanan wajib, 2 perjalanan sunnah, 3 perjalanan mubah, 4 perjalanan jahit. Kalau perjalanan haram lagi mengkosor menjamak sholat. Kalau perjalanannya perjalanan haram. Perjalanan wajib tidak udain, ketika orang pergi keluar kota hendak bayar hutang. Ini namanya perjalanan wajib. Ketika dia silaturahmi, ziarah, ini perjalanan sunnah. Ketika dia bisnis dagang, ini perjalanan mubah. Ketika mau merampok, ini perjalanan haram. Tapi hebat juga ya, orang mau merampok masih bisa kosor jamaah. Itu mantap. Bagaimana kalau perjalanan haram? Sholat biasa aja. Haji Adan mau kemana? Mau ke Surabaya nonton arena. Bola. Ini perjalanan haram. Maka haram mengkodok, mengkosor, menjamak. Jadi sholatnya bagaimana? Sholatnya sholat biasa. Itu. Ya, jadi tergantung perjalanannya. Ya, kalau perjalanannya yang berkaitan dengan ibadah, maka boleh mengkosor, menjamak sholat yang 4 jadi 2. Mana pasangannya? Dohor, asar. Kalau dohor membawa asar, namanya jamak takdim. Kalau asar narik dohor, namanya jamak takhir. Kalau bahasa kita, mendahulukan waktu sebelum datang waktu. Kalau takhir, mengakhirkan waktu sesudah lewat. Mana lewat? Dohor nggak sholat, ternyata ditarik, dikerjakan di waktu Begitu juga dengan maghrib dan isya dibawa ke maghrib, jamak takdim. Kalau maghrib lewat dibawa ke isya, namanya jamak
jamak takhir seperti itu, yaitu rukhsah namanya kemurahan. Begitu juga tiap hal yang berhubungan dengan syariat pasti ada darurat dan pasti ada rukhsah, ada yang namanya kemurahan, ya, karena urusan agama. Yajibu shaumu syahri Ramadan, yajibu hukumnya wajib shaumu syahri Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Berarti wajibnya bukan wajib kifayah, tapi wajibnya wajib ain. Lantaran di sini disebutkan ijma'an, disepakati oleh semua sumber-sumber agama dan para ulama. Tidak ada perbedaan. Ada nggak misalnya madhab lain mengatakan Ramadan sunnah? Enggak. Ijma semua mengatakan bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Ijma'an setara ijma secara, yaitu keseluruhan pendapat ulama. Bikamali Sya'ban salasina, biasanya nih kita melaksanakan satu Ramadan itu bila mana sudah genap terhitung sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Bikamali Sya'ban salasina yauman, kalau bulan Sya'ban sudah 30, jangan ragu bahwa besok adalah satu Ramadan. Ada nggak ceritanya Sya'ban 31? Kalau November, kalau bulan-bulan Masehi, tahun Masehi nggak aneh. Ada 28, ada 29, ada 30, bahkan 31. Bahkan nanti di 2030 mah ada tanggal 32. Makanya kacau. Tapi kalau bulan tahun Hijriyah tidak akan pernah ada sampai 28 dan 31. Setap 29 dan 30. Bahkan puasa yang dilakukan oleh Rasul saat 9 tahun di Madinah rata-rata 29. Jadi nggak aneh kalau ada puasa 29 lalu dianggap kurang satu. Nggak ada bahasa kurang, tetap kata Nabi asyahru kada wa kada. Hitungan satu bulan kadang 29, kadang 30. Nah, jadi di sini bikamali Sya'ban salasina yauman. Ini kan pendapat bodoh, pendapat awam, belum ada ilmu hisab, belum ada ru'yat. Tapi kan kalau sekarang tidak perlu kita mencari-cari tahu kapan Ramadan, kapan satu Syawal. Cuman membingungkan aja tiap tahun. Setiap malam ke-29 orang bingung. Riung apa taraweh? Takbiran apa taraweh, itu aja sih tiap tahun begitu. Karena tidak akan mungkin Kementerian Agama mengadakan sidang isbat malam ke-30, nggak ada ceritanya. Pasti diadakan isbat malam ke-29. Kalau 29 belum nongol, otomatis masih puasa, berarti 30 hari. Tapi kalau malam ke-29 artinya masih ada, berarti belum datang hilal, masih puasa. Kalau sudah cukup datang, oh, semua tepuk tangan, takbiran, ya. Walaupun kita puasa pengen belakangan, Lebaran pengen duluan, ya, tuh masya Allah. Tapi nanti ada tambahan terkait puasa. Habib pulang ke Kasturi, ya, di Angkes sudah udah puasa, masih puasa, bahkan hari terakhir. Begitu pulang ke Kasturi, udah pada salaman takbiran, Allahu Akbar deh, Jakarta habis puasa. Maka Habib wajib buka langsung Allahumma lakasumtuh. Kenapa? Karena Korea yang kita tuju pemukiman sudah menyatakan lebaran. Apakah kita puasa ya datang setengah hari dalam datang ke Waros, tetap dicatatnya makbul satu hari. Sebaliknya Habib pulang di sini udah lebaran, diangke, datang ke Kasturi Baros masih puasa warganya, itu imsak artinya walaupun udah jam 5 itu Bib, jam 5 sore imsak tetap puasa. Lalu orang buka
ngikut buka lagi biasa orang segala macam orang tersebut tetap itu full 1 hari. Itu etika ilmu fikih. Bukan berarti orang-orang di kampung masih puasa, kita yang dari Jakarta udah lebaran lejus aja sepanjang jalan. Tadi kebukin orang kampung. Jadi intinya apa? Intinya yaitu toleransi. Ya, jadi kalau misalnya kita pulang kampung, di kampung masih puasa, kita udah lebaran, kita ikut puasa lagi. Sebaliknya, kita di sini masih puasa, ikut ke kampung udah lebaran, maka kita ikut lebaran. Ntar lebarannya sama siapa kalau sendirian? Itu, ya. Nah itu adalah tata cara kita bepergian secara ilmu fikih, ya. Au ru'yatu adlin wahidin, atau orang berpuasa karena ada informasi orang adil telah melihat ru'yah. Oh, ada orang adil. Orang adil itu orang yang kata-katanya bisa dipercaya, bukan orang pembohong, ya, bukan pembawa berita hoak, nggak bisa. Tapi ini orang adil, orang jujur, orang yang bisa percaya. Dia ngomong, insya Allah saya pribadi besok akan menyatakan 1 Ramadan. Lalu kita ikut kepadanya, boleh kalau tidak ada informasi dari yang lain. Ya. Walau masturot hilalihi, meskipun hilal masih tertutup, tapi sudah ada beberapa darzat ba'dal ghurubi, setelah terbenamnya matahari. Ida syahida biha, apabila seseorang yang adil tadi menyaksikan terhadap adanya hilal indal qadi, menurut hukum, walau ma'atobako goimin, meskipun masih ada cuaca mendung-mendung, tapi tetap dia masih dinyatakan syahid, jadi saksi, dan boleh kita mengikutinya. Boleh ketika mau menyatakan besok tanggal 1 bulan Ramadan, ya, bilafdin ashadu anni ro'aitul hilal, dengan kalimat lafaz seseorang yang adil mengatakan ashadu anni ro'aitul hilal, ashadu sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya aku melihat hilal. Di mana ente melihat hilal? Di Gangko. Oh, pantesan kemarin hilal nggak nongol. Orek mah pulang ke Jawa. Ya, maksudnya ada tuh di Gangko namanya Ustadz Hilal. Jadi kemarin begitu dicari Menteri Agama, dia ngumpet pulang. Makanya nggak ada terjadi isbat. Oh, orang yang jadi saksi tadi melihat hilal, dia bersumpah di hadapan halayak untuk membuktikan kebenaran, sehingga nanti orang-orang yang mau ikut puasa tidak ada keraguan. Wa annahu hal wala yakfi qauluhu ashadu. Dengan demikian cukup tidak cukup hitungan waktu 29 atau 30, tidak ada masalah ketika ada seorang adil yang dianggap qadi yang menyatakan kesaksian bahwa dirinya telah melihat hilal, seperti sekarang yang dilakukan rekomendasi Kementerian Agama. Ada berapa titik? Sabang, Merauke, utara, selatan, minimal ada 5 titik yang ditugaskan untuk menyaksikan hilal. Tuh. Terus orang tersebut bicara di hadapan halayak umat Islam. Asyhadu anna godan min Ramadan. Aku bersaksi menyatakan bahwa besok jatuh tanggal 1 bulan Ramadan. Wala yuqbalu ala syahadatihim asyhadatu idlai wa yasbutu ru'yatul hilal. Jika orang tersebut yang bersaksi tidak diyakini kebenarannya, omongannya, ucapannya, perbuatannya, maka tidak sah mengikuti orang seperti tadi. Ya, harus benar-benar orang yang bisa
dipercaya untuk menentukan satu Ramadan indal qadi menurut yaitu ketentuan hukum bisyahadati adlin dengan kesaksian orang-orang yang dianggap adil berdasarkan agama. Baina yadaihi kama marra wa ma'a qaulihi sabata indi, sebagaimana telah disampaikan di atas bahwasanya orang yang akan menjadi saksi atas datangnya hilal boleh diikuti. Kalau sekarang siapa? Ahli hisab atau ahli falak atau orang yang sudah bisa punya alat untuk melihat datangnya hilal gitu. Sebab kan begini, kalau kita tinggal di satu negeri, satu negara, selama misalnya dari kepemerintahan khususnya dari agama masih ada upaya usaha untuk menyampaikan satu Ramadan dan satu Syawal dengan kebenaran, dengan tidak adanya politik, maka boleh mengikuti. Sementara orang-orang yang buat kalender ahli-ahli hisab, dia bukan pemerintah, dia pribadi-pribadi. Itu dia tidak ada kewajiban mengajak. Tapi kalau ada santrinya, jamaahnya mau ikut silakan, tapi jangan ikut puasanya doang. Misalnya orang ikut ke Al-Mansur, pengajian nggak ada di Al-Mansur, hubungan nggak ada, diplomatik nggak ada, tentang rumus juga nggak ada, cuma nanya doang. Kapan Al-Mansur? Hari Rebo, ikut Rebo. Kapan lebaran Al-Mansur? Kemis, ikut Kemis. Bukan begitu. Ya, sehingga nanti generasi-generasi yang akan datang membingungkan. Ya, contoh kayak Rizbi Baitul Isan, ya kan, misalnya dia selalu ikut Al-Mansur, lalu warga sekitar itu kalau udah malam takbiran pasti kan takbiran, sementara kanan kirinya, depan belakangnya tidak mengikuti Al-Mansur tapi ikut pemerintah. Dia doang satu masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di tempat lain taraweh, dia mah takbiran, bingung. Tapi itu mah mungkin karena masih ada Haji Rosid aja. Lihat aja kalau udah gak Haji Rosid mah pasti ikut ru'yat semuanya. Itu ya. Nah, jadi kalau yang saya tahu ada diploma, ada tolak, ada rumus, ya. Misalnya dulu kalau di Baros tuh Mama Hilmi Kampung Sawah. Orang-orang yang mengikuti beliau memang ikut ngaji, ikut segala-galanya. Tapi kalau kita mah cuma numpang ikut lebaran sama puasa doang, tidak bisa dibenarkan. Yang dibenarkan itu yang benar-benar mengikuti segala unsur kegiatan. Ya, sedangkan itu kan zaman dulu. Zaman dulu, ya zaman Ki Buyut Mansurnya luar biasa. Nah, sekarang kan kesininya nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan anak cicitnya seperti apa, bagaimana diplomasinya, bagaimana ya istilahnya ubudiyahnya. Nah sehingga ini harus menjadi catatan bahwa bagaimana kita menentukan sikap selama Kementerian Agama masih peduli dengan adanya ru'yat menandakan tentang hilal, kita tidak ada masalah mengikuti. Ya, yang jadi masalah kalau limpah tahun ini ikut Muhammadiyah, mana yang duluan aja kira-kira. Besok karena NU yang lebih duluan, Muhammadiyah belakangan ikut NU. Baru parah ini yang begini nih. Ini model ning nih yang begini nih. Karena mau buru-buru pulang dia. KTI ini urusannya ini. Ya, nah tidak seperti itu. Jadi mungkin ya itu tadi orang-orang dulu bahasanya konsisten, istiqomah, tapi syarat-syaratnya kurang. Kalau syarat-syaratnya cukup, ya tidak ada masalah. Ya, nah jadi orang yang tadi menyatakan bahwa dia telah melihat hilal dan menyatakan qadar shaum Ramadan, besok dinyatakan puasa di bulan
bulan Ramadan itu tidak ada masalah ketika memang sesuai dengan ketentuan dan pengakuan bagi orang yang dianggap adil, ya. Kalau sekarang mah mungkin ulama, abuya, kiai yang memang membuat fatwa baik dan terbukti kebenaran dan karomahnya, sehingga orang seperti ini bisa dipercaya untuk langkah-langkah menetapkan baik satu Ramadan maupun satu Syawal. Itu lantaran kita orang awam selalu bertanya-tanya, padahal di kalender pun sudah ada tanda, walaupun itu hanya ibarat apa, Mas, ancang-ancang ya, ancang-ancang di kalender nih, perkiraan, tapi kadang-kadang benar. 1 Ramadan tanggal sekian bertepatan dengan bulan Masehinya sekian, itu kadang benar. Tapi kenapa harus ada isbat lagi? Padahal udah ada ketentuan. Kalau itu mah kan cuma praduga. Tapi untuk menuju kemutlakan memang harus ada isbat. Kenapa harus ada isbat? Bagi mereka, bagi Kementerian Agama dan para orang-orang ru'yah, petugas ru'yah, memang harus, bahkan mereka mewajibkan fardu ain. Kenapa? Lantaran kudu cair danana fardu ain. Kalau nggak ada isbat kan nggak cair. Siapa yang mau memberitakan besok 1 Ramadan? Males. Pak Menteri, gimana ini? Jadi nggak besok? Tar dulu, belum cair. Nanti kalau udah cair, gue beritaan di TV 7 ntar. Nah, jadi memberitakan berita aja itu tanya dulu, udah masuk belum rekening? Tanya asisten. Kalau udah masuk, nanti kita isbat. Kalau belum masuk jangan dulu, itu dia. Jadi segala sesuatunya adalah karena ada biayanya, ada uangnya, ya. Tetapi bagi orang-orang dari ahli hisab tadi, memang itu berdiri sebelum negara ini berdiri. Bukan berarti orang yang membuat hisab hilal menyaingi, enggak. Sebelum kemerdekaan tahun 1445 itu para ulama-ulama dulu mereka sudah membuat kalender ilmu hisab, karena waktu itu kan pemerintahnya POC, pemerintahnya Belanda, Jepang, nggak mungkin, nggak tahu siapa menteri agamanya juga, kita nggak tahu kan begitu. Nah, sehingga ketika udah merdeka ke sini baru disempurnakan. Harus ada kementerian, karena ini negara mayoritas Islam, harus menteri agamanya orang Islam, walaupun tukang korupsi, tukang maling, tetap aja Islam. Itu ya. Maka oleh karena itu inilah landasan puasa, bahwasanya turun ayat di tahun kedua Hijriah ketika Nabi baru saja melaksanakan peperangan yang disebut perang Badar, ya. Nah, makanya wajib ala saumi jami ahlul balad al muradi fihi. Wajib kepada seluruh penduduk negeri manakala ada informasi dari hilal, tentang hilal, baik dari kodi maupun dari orang adil. Kalau sekarang mah wajib kepada orang Indonesia puasa ketika sudah ada informasi dari Kementerian Agama, karena sudah dibentuk negara. Tapi kalau belum ada Menteri Agama, yaitu tadi masing-masing kiblat. Itu kemana? Ke Kampung Sawah. Ini kemana? Al-Mansur. Ini kemana? Cidahu. Ini kemana? Cisantri. Walaupun mereka sama-sama hisab, sama-sama ruya, sama-sama falak ya, tapi tetap ada perbedaan. Bukan tidak mungkin tidak ada. Masa sama-sama hisab? Sama-sama. Sebab ahli hisab juga beda-beda. Ini sempurna mil, ini Samsu. Ahli hisab itu, ya. Nah, mereka juga beda. Ada yang rata-rata 30 hari. Harus 30 hari. Punya dalil tersendiri. Walitukmilul iddata walitukabirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi tadi menyempurnakan bilangan jumlah 30 hari, ya. Insyaallah hadirin, walaupun kita baru saja selesai daripada Ramadan, bukan tidak mungkin
dengan mengkaji bab saum, artinya mempersiapkan jiwa raga kita, berharap Allah sampaikan umur ketemu lagi Ramadan yang akan datang. Ya, ini saja. Adanallahu wa iyyakum asma'in. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.